Ini sudah dirubah-rubah dan dikatakan kitab suci. Apalagi Yesus gitu. Tidak sempat Injil itu dituliskan karena di zaman murid budaya menulis nggak ada. Makanya di zamannya murid Yesus itu, dari 12 murid itu tidak ada satupun yang menuliskan kitab gitu. Kalaupun ada Barnabas, namun hari ini ditolak oleh Kristen karena dianggap itu apokrifa, tidak sejalan dengan iman Kristen. Padahal kitab Barnabas itu sejalan dengan apa yang dituliskan di Al-Quran. Barnabas menjelaskan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Barnabas mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan. Nah, ini sejalan dengan Al-Quran. Nah, ini ditolak oleh Kristen karena tidak dianggap sama dengan keimanan Kristen. Dan ini dikatakan apokrifa, disembunyikan. Sebagaimana juga Al-Quran menegaskan di dalam surah apa tadi ya? Al-Baqarah 174. Jadi mereka menyembunyikan gitu. Nah, hadirnya Islam, hadirnya Al-Quran untuk meluruskan kembali hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia, minal huda wal furqan, dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda yang mana firman Tuhan, yang mana bukan firman Tuhan, yang mana Tuhan, yang mana utusan Tuhan, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Inilah fungsi Al-Quran. Makanya Allah menegaskan dalam beberapa ayat ya. Kalau Yesus sebelum ke Quran, aku baca dulu perkataan Yesus dalam Yohanes 16 atau 14, aku lupa. Yohanes pasal 14 atau 16 itu dikatakan oleh Yesus bahwasanya kamu belum bisa menerima, masih banyak lagi yang belum bisa aku sampaikan kepada kalian. Izin Bang Sarul, ini bahaya nih. Tolong teman-teman muslim, mohon izin, mohon maaf, tolong bantu tap-tap layar teman-teman muslim, tolong bantu tap-tap layar teman-teman muslim. Ya, sudah goyang. Ya. Ikhlaskan tangannya teman-teman, ini dakwah saudara-saudara. Ini bukan komal untuk cari cuan seperti yang lain saudara-saudara. Ini komal dakwah membela akidah Islam saudara. Tolong dibantu tap-tap teman-teman. Terima kasih, lanjut Bang Sarul. Ya, kalau dalam kitab Yohanes 16 itu dikatakan masih banyak lagi hal-hal yang belum bisa aku sampaikan kepada kalian karena kalian belum bisa menerimanya. Artinya pengajaran Yesus yang 3 tahun belumlah selesai, belum tuntas. Masih banyak lagi. Nanti roh kebenaran itulah nanti yang akan menggenapinya, menyempurnakan ajaran Yesus. Nah, sementara Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Quran, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati allati wa raditu lakum Islam madinah. Al-Maidah ayat 3 Bang Sarul. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakanlah bagimu ad-din. Ad-din ini sebenarnya artinya bukan agama Bang Yanto ya. Namun diterjemahkan jadi agama. Tetapi lebih daripada itu, lebih luas maknanya. Ad-din ini seperti dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari penghakiman. Jadi ad-din itu bisa juga penghakiman. Ad-din itu juga bisa artinya way of life, cara hidup ya, ajaran gitu. Nah, ad-din lebih tepat itu adalah cara hidup, cara berhidup. Bagaimana cara berhidup? Cara berhidupnya harus berislam. Islam itu adalah cara hidup. Makanya Islam ini yang diajarkan dalam Islam bukan hanya ritual saja, Yanto. Islam ini tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, tetapi lebih daripada itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai tatanan pemerintahan sampai tijarah, sampai ekonomi, sampai semuanya. Semua aspek disentuh oleh Islam. Semuanya ada aturan. Makanya disebut ad-din. Ya, bukan agama ya, tidak sesempit itu. Makanya disebut ad-din. Ad-din itu adalah cara hidup. Bagaimana cara berekonomi sesuai dengan Islam. Cara bagaimana mengelola negara, tata negara dalam Islam itu diatur itu. Makanya Islam itu sempurna, semua aspek disentuh. Kalau Kristen kan enggak. Tidak ada, jangankan tentang tata cara ibadah ya. Sementara Yohanes 4 nomor 23 sampai 24. Di situ Yesus mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Namun ibadah yang diajarkan oleh Yesus yang hari ini dipraktekkan oleh Kristen itu berbeda. Karena kata Yesus, penyembahan yang benar itu adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud menyembah dalam roh
Bukan berarti Bapa itu roh, bukan berarti Tuhan itu roh, tetapi secara rohani, penyembahan secara rohani. Ini namanya ihsan kalau dalam Islam. Al-iman wal ihsan. Ihsan itu seolah-olah Allah melihat kita, meskipun Allah tidak terlihat. Kita terus dipantau oleh Allah. Makanya kita beribadah secara roh, secara kerohanian dan kesadaran. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Begitu. Nah, Oke. Bibi datang kami, kemudian sabar dulu, Sadai. Sabar dulu ya. Belum selesai. Jangan juga narasi yang tidak. Sabar Aduh. dulu. Ya, kamu diam dulu. Jadi buyar konsentrasinya. Nah, lalu tentang pengajaran itu, setelah Islam ini sempurna, semua aspek disentuh. Nah, sekarang mari kita lihat, ada nggak legitimasi yang disampaikan oleh Tuhan Kristen bahwasanya Kristen itu adalah ajaran yang benar? Ada nggak? Kalau Islam itu ada, innad dina 'indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairil Islam madina fala yuqbalahu minhu. Barang siapa yang mencari cara hidup di luar daripada Islam, tidak akan diterima. Kemudian dikatakan wa fil akhiratihim minal khasirin, dan di hari akhirat nanti, mereka ini Kristen ini di luar daripada Islam ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kalau di Kristen ada nggak umpamanya, jangan barang siapa yang mencari agama di luar daripada Kristen tidak akan diterima, ada nggak? Atau sesungguhnya Kristen ini adalah ajaran yang benar, ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu Islam, dan Allah sendiri yang mengatakan itu, bukan Nabi Muhammad. Bang. Oke, nah gini bang, bisa saya tanggapi bang. Tunggu, yang masih Yanto nih Sadai. Nanti Sadai habis ini. Silakan Yanto. Oke, baik, sebentar Yanto. Anda mute dulu Yanto, karena kita penuhkan dulu nafsu dan syahwat si El Sadai. Sudah terlalu sore sekali dia. Ya. Oke, selamat datang Sadai. Oke, selamat datang. Ya, selamat siang Sadai. Selamat siang. Nah, Oke, gini. Muslim Kristen Sadai. Oke, Kristen dari saya Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Nah, gitu. Ya, oke, baik. Kita masuk dulu kepada tema saudara, supaya Anda tidak potong-potong. Karena begini, tadi itu pembicaraan dengan Yanto. Nanti kita lanjut lagi bagaimana perdiskusiannya nanti dengan Bang Sahrul, gitu ya. Jadi kita masuk dulu ke tema, kita komparasi Tuhan yang benar itu yang mana dulu. Ke sana dulu arahnya. Baru masuk ke yang selanjutnya. Iya. Silakan Bang Sahrul dan Sadai. Oke. Ya, tadi kalau nggak salah Sadai tadi mengatakan bahwasanya pengikut Yesus ya, betul ya? Betul. Pengikut Tuhan Betul, Yesus. baik. Nah, oke. Pengikut Yesus. Apanya Yesus yang kamu ikuti? Ini kan dulu saya kan mau narasi dulu saya. Nah, Oh ya, boleh, silakan. Oke. Pertanyaan saya, bisakah Al-Quran bang tidak usah pakai bahasa Arab? Baik. Jadi di Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyan. Sesungguhnya Al-Quran itu aku utus dalam bahasa Arab. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Kan begitu. Kenapa Yusuf harus bahasa ayat Arab? kedua. Surat Yusuf. Nah, ayat dalam surah kedua, Yusuf Sarul. ayat kedua. Ya. Baik. Kenapa Allah menyampaikan firman-Nya yang namanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Yang pertama alasannya adalah karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Supaya Nabi Muhammad bisa memahaminya. Begitu. Oke. Nah, yang lucunya nanti Sadai, nanti Tuhanmu itu atau Yesus itu orang Yahudi, berbahasa Ibrani. Lalu kitabmu menggunakan bahasa Yunani. Hari ini menjadi bahasa Indonesia. Loh, nah kan gini bang. Kan Tuhan itu bang mengetahui segala bahasa. Betul. Manusia yang tidak tahu segala bahasa. Manusia orang Arab hanya mengerti bahasa Arab. Manusia Indonesia hanya mengerti bahasa Indonesia. Jadi karena nabinya orang Arab, sebentar dulu jangan dipotong. Karena Nabi Muhammad orang Arab, masa harus menyampaikan wahyu kepada orang Arab pakai bahasa Inggris? Kecuali Nabi kami orang Amerika. Barulah Al-Quran itu bahasa Amerika, kan gitu. Karena Nabi Muhammad orang Arab, makanya Al-Quran itu pakai bahasa Arab, gitu Sadai. Ya silakan. Maksud saya gini bang.
Sementara yang diturunkan oleh Yahweh kepada Musa adalah bahasa Ibrani. Bagaimana Betul, mungkin, karena Bang? Musa adalah orang Ibrani. Musa adalah orang berbahasa Ibrani. Betul itu. Karena dalam Al-Quran juga, gini Sadai. Karena di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwasanya para nabi itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Maka Allah menyampaikan firman-Nya menggunakan bahasa Ibrani. Disitulah membuktikan Allah Maha mengerti segala bahasa. Allah tahu semua bahasa, dia tahu. Pertanyaan saya, Bang, bisakah Al-Quran tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja semua? Bisa? Loh. Nggak bisa dong. Bentar Bang apa? Bang Sarul. Itu berarti beda. Nah gini, Bang. Ya, kau diam dulu, kau diam. Ibrani, Oke. Bang, ada lagi, Bang. Sadai, Jangan kau bahasa diam. Ibrani, Bang. Iya, Sadai. Tenang kau. Sebentar Bang Sarul izin ya. Ini pemahaman Iya, yang iya. kacau ini. Jadi begini saudara. Al-Quran tadi sudah dijelaskan oleh saudaraku Sahrul. Karena nabinya adalah berkebangsaan Arab, maka diturunkan dalam bahasa Arab. Dan di keterangan surat Yusuf ayat kedua, kalimatnya supaya mudah kamu pahami. Nah sekarang saya membuat sebuah logika supaya logika Anda terbuka. Adakah Anda temukan Al-Quran terjemahan, ya Al-Quran terjemahan yang tidak mencantumkan originalnya? Pastinya tidak ada. Pastinya tidak ada. Contoh, Al-Quran berbahasa Jerman atau Al-Quran terjemahan Jerman, pasti di dalamnya berisi original teks bahasa Arab dan terjemahan bahasa Jerman. Al-Quran terjemahan Jepang, pasti di dalamnya berisikan original teks bahasa Arab dan bahasa Jepang. Makanya Al-Quran itu, disitulah uniknya Al-Quran saudara. Berkali-kali saya katakan, disitulah uniknya Al-Quran, walaupun dia terjemahan, selalu digandeng dengan originalnya. Kenapa? Karena original teks akan mengoreksi secara langsung teks terjemahan ketika terjadi penggunaan kata yang kurang tepat sasaran, penggunaan pemaknaan ganda, penggunaan pemaknaan yang tidak memang begitu maksud dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang Anda ingin mempersamakan misalnya. Kalau Anda ingin mempersamakan, silahkan minta kepada pendetamu, kepada pasturmu, kepada para penerjemahmu untuk mengeluarkan, tunggu dulu, untuk mengeluarkan bukumu itu atau kitabmu itu yang tercantum bahasa Ibrani bergandengan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sehingga Anda juga harus memahami kaidah bahasa Ibrani dan juga harus memahami kaidah bahasa Indonesia. Demikian juga Al-Quran saudara. Ketika Anda mau membaca Al-Quran yang namanya Al-Quran terjemahan Indonesia, mutlak hukumnya, wajib hukumnya, memahaminya dalam dua kaidah bahasa. Kaidah bahasa Arab dan kaidah bahasa Indonesia. Jadi supaya adil, silakan Anda tampilkan kitab yang berbahasa Ibrani bergandengan dengan kitab yang berbahasa Indonesia. Jadi Anda komparasi keduanya sehingga Anda paham menjelaskan sejelas-jelasnya isi kitabmu. Terima kasih. Lanjut Bang Sarul. Oke, Bang. Sebentar Sadai. Sebentar Sadai ya. Sebentar Sadai. Kadang teman-teman Kristen ini kadang bertanya tetapi mereka nggak ngerti apa yang ditanyain gitu ya. Gini. Kita apple to apple. Kita komparasi ya. Dalam Yohanes 17 nomor 8, di situ Yesus mengaku kepada para murid, sebab segala firman yang engkau, ini mengaku kepada Tuhannya ini, ya, yang dituliskan oleh Yohanes. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, para murid. Dan mereka sudah menerimanya. Pertanyaanku, menggunakan bahasa apa itu Tuhannya Yesus menyampaikan firman kepada Yesus? Pakai bahasa apa? Oke, bisa saja Bang. Nah, boleh. Pakai bahasa apa? Silakan. Oke, makanya aku bilang Bang, Tuhan kita beda. Bahwasanya Yahweh TPAP bukan Allah. Apaan enggak Bang? Nah, sementara yang ditanya Bang, apa jawabannya? Yang kutanya Tuhannya Yesus menerima firman, menyampaikan firman pakai bahasa apa? Gitu loh. Ada pakai bahasa apa? Nah, benar. Dalam ulangan 6 ayat 4 Nabi Musa mengatakan, nah gini dengar Bang ya. Bahwasanya Nabi Musa mengatakan di dalam keluaran 4 ayat 6. Berkuat Bang ya.
Ini dengar ini. Ulangan 6 Yang ayat kutanya pakai bahasa apa? Jawabannya kemana? Langsung jawab aja bang. Tuhan berfirman kepada Yesus pakai bahasa apa? Ini. Ulangan 6 ayat 4. Yahweh ketebabe Israel sema. Ini orang mabuk kayaknya ini. Coba bang, coba dulu. Mandi dulu. Kok di mute anak ini bang? Kan sudah aku bilang bang, lain kitab, lain Tuhannya. Kan gitu, gini bang. Lalu pertanyaan saya, bisakah bahasa Al-Quran? Al-Sadai, yang ditanya saudara Sahrul kepada Anda ketika Yesus berfirman menggunakan bahasa apa, itu aja jawab dulu. Belum ke dalil data gitu loh. Bukan masalahnya dalil data, lihat pokoknya Tuhan kami itu mengetahui segala bahasa. Yesus Ini itu bisa berfirman diterjemahkan pakai ke bahasa debata. apa di masa Yesus, Mama? Om, laikku, horas laik, ya Allah, ya Rabbi. Nah gitu. Dengar. Kalau Al-Quran, Allah mewahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun. Menggunakan bahasa Arab. Nah, kembali dikomparasi oleh Bang Sahrul, Yesusmu ketika berfirman di masa dahulu itu, di pertama Masehi itu menggunakan bahasa apa? Itu yang perlu dikonfirmasi oleh Bang Sahrul. Nah, ketika sudah diketahui, baru kalian nanti komparasi, diskusi kembali, masuk dalil. Gitu loh, Om. Gitu loh dalilnya bang. Begini bang, bahwasanya bang, yang di kitab yang turun ke kibar Nabi Musa Yang ditanya bahasa apa, Sadai? Bahasa apa? Bahasa. Ayo, bahasa apa? Iya. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa bahasa Ibrani. Bagaimana? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Buat ya. Bapak. Oke, lanjut. 100. Kenapa bahasa Ibrani? Dukon, kenapa mesti bahasa Ibrani? Kenapa? Oke, Karena karena nabinya kami adalah Bani mengenal Israel. Tuhan itu dari Israel. Bahwasanya gini kak. Ya, kenapa Tuhanmu memilih bahasa Ibrani? Apakah Tuhanmu tidak mengerti bahasa lainnya? Ya, kenapa mesti bahasa Ibrani? Kenapa nggak bahasa? Apakah Tuhanmu hanya bisa bahasa Ibrani? Tidak bisa bahasa lainnya? Kan bisa diterjemahkan ini, makanya bisa diterjemahkan ke sini supaya Terjemahan. Udah Bang Sarul. Nama Gitu. oleh Kalian terkuku dengan minum laiku. Tuhannya itu. Unang minum tuai. Anon sema buko si baso kitab. Anon marambalangan nama kitab i si baco. Dang adong lapatanna, dang adong istilahna, dang adong mampanna haduan. Aso ibu toho yang sarai. Tapi aro. Maksud tule, begitu maksud tule. Lain kitab sebenarnya. Lo hubo to di dokomi. Unang jolo mabukko baru dibaca Alkitab. Anon gabi marambalangan, suruh saja manaik pandeta tuson, aso tabahas. Naujud pun tidak kena. Unang sipatu duoko, naso dibotoho. Anon gabi marambalangan. Maksud tu sila yang begitu le. Bahwasanya gayamu saja marhatai ngamuap tua tuson biaro. Itu sementara bang kami Yahweh kebabe. Dito rumah marambalangan kita nonon. Itu rumah Joho. Ini husuk kumajole. Boro elu gabi di batale. Asing do debata, asing do Allah, asing do Yesus. Makana sama aku cuma bukmijo baru tahataya deh. Anu roh saya deh. Saya kau tahu toko beko. Nanti saudara-saudara, rusak otak saya ketika dia berbicara. Itu namanya segau tahu toko di beko. Itu bahasa Bataknya ya teman-teman. Ku terjemahkan sedikit. Dia dari berbahasa pun, saudara saya satu kampung ini, Sumatera Utara ini, maaf ya saudara El Sadai, aku nggak mau merendahkanmu, tapi nanti teman-teman mendengarmu berbicara, sudah ngalur ngidul, cara berucapmu pun vokal dan konsonan kata dari vocabulary sudah nggak jelas saudara.
Jadi hilangkan dulu tingkat kemabukan tuamu, baru ente naik ya saudaraku, horas leku ya. Baru silakan dengan Bang Yanto kembali Bang Sarul. Masih ada Bang Yanto itu. Ya, silakan Yanto. Mau nanya lagi silakan. Dek. Halo Bang, sorry maaf, aduh, terlalu lama saya menunggu. Iya. Ya, Silakan, jadi silakan. gini Bang, mengenai yang tadi kan, saya mau melanjutkan pertanyaan lagi dari mengenai Taurat itu Bang, kan kita dahulu memang benar, dan aku nggak, dan saya pun pribadi nggak akan menyangkal apa yang orang abang yakini mengenai bahwasanya yang Al-Quran tidak kitab sejarah, dan saya nggak membahas ke Al-Quran dulu ya. Ini anggap saja berpikir logika ya Bang ya, bukan masuk ke sisi agamanya. Ya. Ketika kitab atau firman dahulu memang ada dan sudah berubah, itu kan kembali lagi kita akan mempertanyakan lagi kekuasaan atau keilahian Tuhan itu mempertahankan firman-Nya itu apakah punya batas gitu. Tapi ada yang sudah jawab bahwasanya kitab itu sudah diangkat, udah di kalau nggak salah saya dengar itu ya Bang ya. Apakah mungkin saya salah dengar gitu? Jika pun memang diangkat, harusnya sesuatu yang sudah diangkat berarti sudah tidak ada lagi sini. Sesuatu yang sudah tidak ada lagi di sini harusnya tidak perlu lagi kita imani. Dalam kata lain ya, kitab Taurat dan Injil ya tak perlu lagi diimani karena memang benar-benar sudah tidak ada gitu kan. Apakah ada penjelasan dari statement ini? Ada. Jadi yang dimaksud iman kepada kitab-kitab, termasuk juga kitab Injil, Zabur gitu ya, Taurat gitu ya. Semua yang ada tertulis dalam Injil, Zabur, Taurat itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. 10 perintah Tuhan dalam Taurat itu ada di Al-Quran. Syariat-syariatnya Musa itu sudah digenapi dalam Al-Quran. Kalau Kristen kan nggak punya syariat. Ini salah satu contoh ya. Bagaimana Paulus sudah membatalkan segala hukum Taurat itu. Sehingga Kristen tidak punya syariat. Salah satu contoh dalam ini kita merujuk kepada perkataan Yesus ya. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20. Coba Yanto buka Matius 5 nomor 20. Di situ Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidaklah lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi menurut Yesus, syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, keagamaanmu haruslah lebih benar daripada ahli Taurat. Sekarang kita komparasi. Keagamaan Islam atau keagamaan Kristen yang lebih benar daripada ahli Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat Musa, yang hari ini dikatakan Taurat Musa, meskipun itu sudah campur aduk ya, dalam kitab Imamat 15, nomor 14-21, di situ diatur tentang perempuan yang sedang haid. Jadi perempuan yang sedang haid, menurut Taurat Musa, dalam kitab Imamat, itu tidak boleh dicampuri. Kemudian itu dikatakan najis, harus diasingkan selama 7 hari di luar rumah. Bekas tempat tidur, spray, bantal, kursi itu jadi najis. Apapun yang disentuh oleh perempuan Taurat ini, najis dikatakan. Najis. Jadi Taurat Musa, meskipun itu bukan Taurat Musa hari ini, namun itu perjanjian lama yang dinisbatkan kepada Musa gitu ya, mengatur tentang perempuan haid. Yang jelas ada aturan di sana. Perempuan haid tidak boleh dicampuri. Dan aturannya sangat ekstrim, tidak manusiawi gitu. Tidak humanis. Harus diasingkan selama 7 hari. Ekstrim gitu ya. Nah, datang Islam. Dalam surah Al-Baqarah 222. Diatur perempuan haid, dikatakan perempuan yang sedang haid tidak boleh dicampuri. Namun dia tidak najis. Dia masih boleh tinggal serumah. Bekas spray dan tempat duduknya tidak najis. Yang najis yang dikeluarkan oleh perempuan itu yang najis. Darah itu. Dan dia dibebaskan dari ibadah selama dia haid. Artinya, yang tadinya ekstrim, tidak manusiawi, Islam hadir menjadi lebih manusiawi, namun hukum itu tidak dihilangkan, namun disempurnakan. Nah kalau di Kristen, ada nggak diatur?
Boleh nggak perempuan Kristen dicampuri ketika sedang haid? Boleh nggak? Kalau nggak boleh, di mana dalil melarangnya? Dalam kitab Kristen. Ada nggak? Yanto. Jadi gini bang, kalau untuk ketika bang bertanya mengenai teologi, saya kurang paham ya. Yang saya tahu mengenai apakah orang haid dicampurnya, maksudnya dicampur maksud abang bisa nggak masuk ibadah gitu maksud abang kan? Bukan dicampuri di sini di apa ya? Di Bukan suami istri bapak. Langsung dia berhubungan seks. iya hubungan, Dia nggak ngerti. berhubungan seks ya, digauli, Berhubung di apa? Ya? Berhubungan seks. Boleh nggak? orang haid bisa berhubungan seks gitu bang? Istrimu sedang haid umpamanya, Iya bang, iya bang. terus kau berhubungan dengan dia, boleh nggak? Dalam Kristen. Kalau itu saya kurang tahu sih bang, saya kurang paham mengenai Bible juga. Nah, Jadi saya nggak Karena memang tidak ada. Di Kristen Nggak itu berani. nggak ada aturan, nggak tertulis itu dilarang atau tidak. Oke siap. Artinya nggak ada aturan. Yang ada itu dalam perjanjian lama, Imamat 15. Namun imamat itu sudah batal oleh Paulus. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib telah membatalkan segala ketentuan dan peraturan yang ada dalam hukum Taurat. Imamat dalam Efesus 2 nomor 15. Sudah batal itu dengan momentum kematian Yesus. Lalu dalam Galatia 2 Galatia 2 nomor 16 kalau nggak salah ya. Galatia 2 nomor 6. Galatia 6 nomor 12. Dikatakan Galatia, kamu Bapak. tidak kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tidak dibenarkan lagi oleh Paulus. Karena hanya cukup iman saja. Iman kepada Yesus karena dengan kematiannya sudah menghapus kutuk hukum Taurat dengan penyaliban itu. Sementara kata Yesus, kalau kita baca dalam Matius 5 dari nomor 17 sampai dengan 21, Yesus dan hukum Taurat. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Dan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus keagamaannya lebih benar daripada ahli Taurat. Nah, menurut Yesus, berdasarkan Matius 5 ini, yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah Islam. Karena Islam keagamannya lebih benar daripada ahli Taurat. Ahli Taurat punya syariat, Islam juga punya syariat. Kristen nggak punya syariat. Bagaimana sesuatu yang tidak punya syariat bisa menjadi lebih benar daripada orang yang punya syariat? Begitu saudaraku Yanto. Kita kembali ke tema awal tadi ya. Oke, sebentar. Sebaiknya kita kembali ke tema awal. Bang Sam. Ya, Bang Kastilo. Saya komen. Ada tamu itu Bang Kastilo. Sebentar Bang Roma. Silakan Bang Kastilo. Oke, selamat malam Bang Arif. Selamat malam Bang Arif. Bang Arif, selamat malam. Itu ada lagi Bawa Bang aja. Roma itu di atas. Ada Bang Roma tuh. Ya, selamat siang Roma. Saya selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Wah, Anda Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kristen 100%. Wah ya, waalaikum. Ya. Kristen ya, oke lanjut. Lanjut abang dah. Nah, maka Bang Syahrul, kalau Anda mengklaim tadi bahwa Islam lebih benar keagamaannya daripada ahli Taurat dan orang Farisi, tolak ukurnya coba jelaskan. Baik. Rincikan cara agama orang Farisi dan ahli Taurat, rincikan cara agama Anda. Maka kita Baik. bisa melihat kalau sudah ada Baik, indikatornya untuk membandingkan bahwasanya agama Anda lebih benar. Coba. Baik. Jika hidup keagamaanmu tidaklah lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Camkan itu ya. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga menurut Yesus, keagamaannya haruslah lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat punya aturan, syariat namanya. Mengenai hukum waris ada diatur itu dalam kitab Bilangan 26. Mengenai perempuan haid itu diatur dalam kitab Imamat.
Termasuk hukum-hukum lain. Ya, ini 2 saja. Satu saja kita ambil kasus, satu aja dulu. Mengenai aturan tentang perempuan haid. Di situ dikatakan perempuan Yahudi, perempuan ahli Taurat tidak boleh dicampuri. Dan dikatakan najis dan sangat ekstrim, harus diasingkan. Bahkan apa yang bekas disentuh itu najis. Spray bantal kursi bekas dudukan pun jadi najis. Langsung to the point. To the point. Ini to the point ini. Keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi itu coba. Makanya jangan dipotong dulu Roma. Islam hadir membuat menjadi lebih benar. Dalam Al-Baqarah 222 bahwasanya perempuan haid yang najis itu yang dikeluarkannya. Orangnya tidak. Itu Lalu tidak boleh dicampuri. Sebentar, orang lagi menjelaskan kok potong-potong. Anda diam dulu, Kucluk. Diam dulu. Ini dijelaskan ini. Jadi di Al-Quran dikatakan perempuan haid itu orangnya tidak najis, yang dikeluarkannya najis. Kemudian tidak boleh digauli, tidak boleh dicampuri. Sama dengan Yahudi, tidak boleh juga dicampuri. Sekarang di Kristen, boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Boleh nggak? Silakan. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Coba rincikan. Ini jawaban. Ahli Taurat, Yang aku sampaikan orang ini Farisi. jawaban. Lalu Bani Roma. bandingkan dengan Bani Roma. Yang aku sampaikan ini jawaban. Sekarang dalam Kristen, boleh atau tidak orang Kristen mencampuri, menggauli istrinya sedang haid? Boleh nggak? saya mau menilai Kenapa kau takut pernyataanmu ditanya, tadi. kau? Pernyataan Kenapa kau takut ditanya? Ini diskusi TikTok, bisa TikTokan lu. Kenapa kau jadi takut ditanya? Biar dikomparasi dia. Satu data saja iya, dia dulu. kan belum mengkomparasi. Dia Ya, belum dia itu sudah tadi. menjelaskan loh. Al-Baqarah 122. Apa itu? Itu kan yang menjelaskan. 222. 222. Bang. Ya 222. Saya juga pantau setiap ayat Al-Quran yang sampaikan saudara saya Sahrul, saya pantau dari sini loh. Dan kalau ada yang salah disampaikannya, saya betulkan. Kalau dia lupa, suratnya saya kasih tahu. Betul nggak Bang Sahrul? Betul, betul. Bang. Iya. Jadi sekarang tugas Anda adalah Anda jawab, adakah di Kristen aturan seperti itu? Atau bagaimana aturan di Kristen tentang wanita haid? Itu yang Anda jelaskan dulu gitu loh. Bang Sahrul belum menjawab pertanyaan saya. Coba rincikan ya supaya bisa diperbandingkan, dikomparasi. Wah, Sehingga Bang Roma kalau bisa dirincikan Bang Dokon, nanti aku bentar lagi naik ya. Islam itu yang Aku nggak lagi ada telepon masuk. Sebentar Bang Dokon. Oke, Bentar ya, Bang. aku turun dulu ya. kalau nggak Bang Castillo tolong jangan dinaikkan lagi orang dulu ya untuk kursi Bang Sahrul nanti. Oke. kalau ya, nggak dirincikan, izin maka bentar bagaimana gini. cara- Iya, silakan, Mas Bang Roma Yogi. bentar dulu Bang Roma sabar dulu. Kalau Bang Bang Yogi. Roma mau dirincikan hukum-hukum dalam Islam ya, dari bangun tidur ya sampai meninggal dunia, dari lahir sampai meninggal dunia itu ada hukumnya semua, Bang. Nggak selesai satu malam. Seharian nggak selesai. Ya. Kalau mau dirincikan mulai dari lahir ya. Mulai dari kita berhubungan intim saja kita ada aturannya. Ya. Harus ada doanya, ada bacaannya. Ya. Kemudian ketika dia hamil ya, umur sekian ada juga bacaannya, ada aturannya. Ketika melahirkan ada aturannya. Ya. Perempuan ini berapa nifasnya? Bagaimana caranya mendeteksi nifas? Nggak selesai. Kalau kamu minta hukum Islam secara keseluruhan, satu malam nggak selesai. Maunya seperti itu. Bertahun nggak satu malam, bertahun yang selesai. aku bilang tadi, coba rincikan cara keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Itu kan sudah mengenai dijelaskan Allah Bapak. Ini Sekarang sesuatu yang dia konkret. bertanya kepada Anda, bentar Bang Itu Thomas. sesuatu yang Ini konkret. ngeyel ini. Bentar. Tadi sekarang sudah dijelaskannya itu. Tadi dan sekarang sudah dijelaskan. Oke ya, kalimat saya baik-baik dengar. Minta Tadi penjelasan sekarang tentang sudah hukum. dijelaskan. Sekarang kepada tidak- Anda. Anda sekarang jelaskan bagaimana aturan wanita haid atau wanita berberdarah atau wanita lagi mens di dalam kekristenan. Baru nanti bisa dibahas lanjutannya bagaimana. Gimana sih makhluk yang satu ini aneh deh. Kan Bang Sahrul bilang bahwasanya keagamaan orang Islam lebih benar daripada keagamaan Oke, orang oke, gini Farisi aja, dan gini aja, gini ahli aja, gini Taurat. aja. Bang Sarulnya lagi ada Sehingga- telepon, nanti kita lanjut ke situ. Nanti Bang Sarulnya sengaja saya sediakan kursi untuk dia. Sekarang kita ke tema aja. Anda dengan Bang Thomas, ya. Siap ya Bang Thomas ya? Bang Thomas,
Iya. Oke, Maksud kita ke saya- tema aja. maksud Allah saya Tuhan begini. yang benar, itu temanya. Sekarang buktikan data Anda secara kekristenan bahwa Tuhan Anda benar. Nanti akan Oke, silakan dikomparasi. Bang Roma bernarasi dulu. Jadi begini, ya disclaimer dulu ya. Harap dalam diskusi jangan hanya modal klaim tanpa ada dasar asumsinya gitu loh. Coba Anda agak sudah sedikit mendengar nggak Bang. dari tadi di bawah? Silakan narasikan dulu Thomas, secara singkat aja Padahal Thomas. nggak berdasar, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Izin Bang, izin. Kecil suaranya Bang Roma. Halo Ya. Bang. Izin Bang, sebagai ini anggap saya sebagai pendengar ya, bukan. Ya, silakan. Silakan Bang Yanto. Silakan Bang Yanto, dibuka Bang mute-nya Bang. Silakan. Jangan di-mute, mau di-mute dia. Kak mute, saya nggak mute. Roma, tapi si Roma, kenapa si Yanto? Si Yanto di off dulu dia. Nanti gantian. Halo Bang. Dengan si Roma Thomas. Roma Thomas. Enggak, tadi Bang Yanto mau menanggapi sesuatu ya. Kita beri kesempatan dulu. Iya, sekarang sudah saya arahkan Thomas ke tema gitu. Oh ya, kita narasikan dulu ya. Oke, Bang Roma, kalau di kami, iman kami jelas ya. Satu, kita bertauhid. Tuhan itu Esa. Datanya di mana? Di surat Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jelas di situ. Ya. Kemudian apalagi? Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang tampak oleh kita maupun yang tidak tampak oleh kita, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian di konsep kami, Allah itu memiliki sifat-sifat yang kemahaan. Ya, ada 20 sifat kemahaan di situ. Dan Allah tidak akan bertentangan dengan sifat-sifatnya itu. Ya, dinamakan kemustahilan bagi Allah atau sifat mustahil bagi Allah. Ya. Kemudian ada perintah, ada larangan di ajaran kami, ya. Tuhan itu menyatakan diri, kemudian memberikan risalah kepada umatnya melalui seorang nabi. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Ya, menyatakan diri dan juga mengajarkan bagaimana kita beribadah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita, bagaimana bersosialisasi dan sebagainya. Itu diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi konsep kami jelas di situ. Allah itu Tuhan yang benar. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang benar. Karena dia pencipta langit dan bumi. Karena dialah yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan kami. Sekarang silakan Bang Roma. Menurut versi Bang Roma, ya, siapakah Tuhan itu dan bagaimanakah esensi dari sifat Tuhan itu? Saya tidak menyatakan esensi Tuhan, tapi esensi tentang sifat-sifatnya. Silakan. Oke, baik ya, saya menjelaskan ya. Kurang lebih sama seperti mengenai sifat-sifatnya tadi yang kamu jelaskan. Mungkin kurang lebih mirip-mirip saja. Tetapi begini, ada sesuatu yang sangat penting yang kalian yang kalian perlu tahu begini, bahwasanya Allah yang tadi Anda menjelaskan tentang sifatnya begini, dia pencipta segala macam. Tetapi itu hanya sebatas deskriptif saja. Karena apa? Karena Allah Anda yang katanya Maha Kuasa itu enggak pernah memanifestasikan kemahakuasaannya, kemahapemeliharaannya, kemahakasihannya. Enggak ada. Coba tunjukkan. Enggak Bang Thomas. Enggak sebentar, jelas sebentar ini. Dulu, karena begini. Ya, sebentar kalau- dulu, sebentar. Kau dengar Memang dulu, di kau sini. ngerti nggak ranah diskusi? Kau tadi diminta Bang Thomas menarasikan dari versi kitabmu dulu. Nanti baru kalian komparasi.
Ini kau menjelaskan seolah kau menanggapi apa yang disampaikan oleh Thomas. Jangan dulu, belum ke situ. Ya, kau narasikan dulu. Kesifatan Tuhanmu itu bagaimana sifatnya, kemahaan Tuhanmu itu bagaimana sifatnya, kau jelaskan dulu. Baru nanti, baru kau komparasi dengan saudara Thomas, itu diskusi saudara. Itu Anda sudah melakukan pertanyaan di situ. Aku kan udah bilang kurang lebih sama seperti yang Anda Ya, kau jelaskan jelaskan tadi. yang kurang lebihnya bagaimana. Kok Izin- kayak izin- mana SD kayak Ya, gini. Dia maha Izin kuasa. saja, Bang. Dia pencipta langit dan bumi. Itu jelas dalam Kejadian yang ditulis oleh Musa. Ya kan? Sangat jelas di sana bahwa dia pencipta langit dan bumi. Ya, berulang kali seperti itu. Di Perjanjian Lama dan juga di Itu Perjanjian kan cuma Baru. klaim saja. Itu kan cuma klaim. Apa buktinya? Ya Itu udah. kan cuma klaim. Pada mulanya udah. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Siapa udah, saksinya? Thomas, coba buktikan. Coba Siapa buktikan saksi? lah, Apa Thomas, buktinya? Kalau begitu. Si Thomas buktikan. Enggak, kamu kitab Kejadian itu. Buktinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu bumi belum berbentuk. Roh Allah melayang-layang di atas air. Apa buktinya coba? Ya, Siapa yang udah. pernah menyaksikan? Kalau begitu, Coba. maka si Thomas juga Nah. coba dibuktikan. Enggak, Coba kamu dibuktikan. dulu. Ini Bang- berdasarkan Bang Roma. pertanyaanmu kan? Bang Roma gini. Kamu minta agar Islam membuktikan Allah khalqus samawati wal ard fi sittatil ayyam. Itu kau minta buktikan. Standarmu apa sekarang? Buktikan secara mata, kasat mata atau gimana? Menyatakan bagaimana? Gimana sih Bang Syaroni itu kok bodoh banget? Enggak. Bukan gini, Gini, Bang Roma gini loh Nah, itu tadi. kucluk, Bang bahasa Roma, tadi rohan Bang sana juga. Roma, saya suruh untuk menarasikan dari keimanan dan konsep ketuhanan. Ini Bang Roma, bukan Bang untuk Sarul bertanya. bilang buktikan, Makanya mana? tadi sabar dulu. Nah, ini kebiasaan kalau ada orang ngomong kamu ikut ngomong. Janganlah kayak gitu. Ya, kayak pasar nanti. Kita bukan mak-mak di sini, ya, Bang Roma. Coba Bang Roma narasikan konsep ketuhanan Bang Roma, ya, baru nanti kita diskusi. Ada Bang Syahrul, ada teman-teman yang lain. Kita gali lebih dalam apa sebenarnya ketuhanan menurut Kristen dan bagaimana ketuhanan menurut Islam. Mari kita komparasikan gitu loh. Oke. Ya, siapa yang betul? Bang Nah, Sarul, silakan. diam dulu ya. Jangan minta-minta bukti dulu, oke? Oke, karena tadi Bang Thomas juga memberikan statementnya saya tidak minta bukti loh, hanya secara deskripsi deskriptif saja tadi Thomas menjelaskan. Oke? Langsung. Oke, maka saya jelaskan juga bahwa Allah yang kami sembah ya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oke, yang menciptakan segala benda-benda langit, baik itu bintang, baik itu bulan. Ya, dan Allah pula, Allah yang kami sembah, Dia pula yang menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia, oke? Nah, dan Dia tidak hanya menciptakan, Izin ya. tapi Sebentar kemudian ya, saya potong dulu. Tentukan dulu Bang Rama, siapa Tuhan Anda yang sebenarnya itu? Biar kita paham di sini tidak rancu dan jangan kita menanggapinya. Siapakah Tuhan Anda itu? Bang Jenas biarkan aja dulu, Bang. Biarkan aja dulu. Nanti Iya. dengan biarkan aja dulu, Bang. Biarkanlah bernarasi liar dulu. Ya. Oke, siap. Lanjut Bang Roma, lanjut. Oke, Dia tidak hanya sekedar menciptakan, menjadikan, lalu kemudian Dia tinggalkan, enggak. Melainkan Dia tetap berdaulat dan campur tangan untuk memelihara apa yang Dia pernah ciptakan. Dan kemudian Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta ini kemudian menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel misalkan, menyatakan murkanya kepada umat pada zaman Nuh misalkan. Ketika zaman Nuh orang-orang itu durhaka kepada Tuhan, maka kemudian Dia menghukum seluruh dunia dan memisahkan satu keluarga saleh yang namanya Nuh, ya. Dia mendatangkan air bah. Dia juga yang menyurutkan, ya. Dan melalui keturunannya inilah kemudian berkembang biak, bertambah banyak manusia di muka bumi ini, dan sampai kepada bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir,
ya, dengan tangan kuat Tuhan, tangan kanan Tuhan yang Maha Kuasa itu mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Nah, kalau Anda baca kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, itu luar biasa. Ada 10 tulah di sana yang menandakan bahwasanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, lebih kuasa daripada Tuhan yang disembah oleh bangsa Mesir pada zaman itu. Oleh tangan Tuhan, bangsa Israel selama 40 tahun dipelihara. Gitu loh. Jadi disitulah kemahakuasaan Tuhan kami. Oke, ya udah konkret. cukup panjang Bang Roma Gitu loh. ya. Oke. Yang konkret. Ya, Bagaimana? udah ya Bang Roma, udah kita sudah pahami apa maksud dari Bang Roma. Ya, oke, sekarang saya mau Oke, tanya. sekarang kita TikTokan, kita saling bertanya. Abang boleh bertanya sama saya atau sama yang lain, atau kami bertanya kepada Bang Roma ya. Kita tidak keroyokan di sini, nanti kita gantian. Karena di sini nanti kita gantian saja ya. Gitu. Oke, Bang Roma, menurut Bang Roma ya, dari ketiga pribadi ini siapa yang Maha Pencipta? Jawab. Ketiganya sebagai pencipta. Oke, ketiganya sebagai pencipta. Apakah betul seperti itu sesuai dengan yang tertulis di dalam Bible, atau ini hanya asumsi dari Bang Roma? Oke, kalau Anda baca di kitab Kejadian, di situ sudah ada satu kayak ide awal tentang ketritunggalan. Ada Allah yang pada mulanya Allah menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Kemudian ada roh. Kemudian dengan firman Allah menjadikan semuanya yang ada di alam semesta ini. Jadi ketiganya sebenarnya berperan di dalam penciptaan. Oke, tunjukkan kepada kami di mana ayatnya Roh Kudus berperan dalam penciptaan. Silakan. Lah, misalkan Jangan misalkan Bang, jangan misalkan. Kita minta ayatnya, bukan minta misalkan. Di Kejadian. Silakan ditunjukkan ayatnya di mana. Di situ kan roh Tuhan melayang-layang di udara. Kemudian Oke, roh Tuhan melayang-layang. Apakah roh Tuhan di situ dalam rangka menciptakan? itu dalam konteks penciptaan. Roh Tuhan melayang di atas samudra seperti ubur-ubur, ya. Ini dia dalam rangka apa? Dalam rangka penciptaan. Apa yang diciptakan Roh Kudus? Ya semua. Nah, Apa? saya jelaskan. Jadi kalau jelaskan. Anda baca kemudian di ayat-ayat selanjutnya, di situ kan dijelaskan bahwasanya Tuhan menjadikan hari pertama, Tuhan menjadikan ini, hari kedua ini, hari keempat benda-benda atau apa gitu kan. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa ada satu komunikasi permufakatan di sana. Permufakatan. Marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Musyawarah dulu Tuhannya ya. Aduh. Ya, Saya marilah tanyakan Bang, di mana andil Roh Kudus dalam penciptaan alam semesta? Itu loh Bang. Ya, jangan ngalor ngidul Bang Roma. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Kita nggak memaksa kalau memang nggak ada Bang. Memang nggak ada. Gitu loh. Apa peran Roh Kudus dalam penciptaan itu? Nggak ada, udah selesai. Nggak usah ngalor ngidul sana sini, gitu loh. Jadi pusing sendiri Abang. Oke, sekarang kita ke Yesus. Apa peran Yesus dalam penciptaan? Yesus itu kan sebagai firman, ya. Firman menjadi penentu terciptanya segala. Jadi yang menciptakan firman atau Bapa? Yang menjadikan segala Yang sesuatu menciptakan langit dan bumi firman atau Bapa? Jawab dengan jelas. Allah menjadikan langit dan bumi. Saya tanya, yang menciptakan langit dan bumi firman atau Bapa? Mulai bingung.
Enggak, Anda berdiskusi enggak ngerti apa yang Kita sedang tiktokan di sini, Bang. Saya tanya, Abang kan tidak bisa membuktikan andil dari Roh Kudus dalam ciptaan. Oke, saya nggak maksa itu. Sekarang saya tanya, Roh Kudus. ya. Gini. Saya tanya, Enggak. Roh Tunggu dulu. Yesus atau dalam arti di sini belum Yesus lah, Firman, ya, atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Oke, baik. Kalau konteks kitab suci Alkitab menjelaskan begini. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang peranan Roh Kudus yang nyata ya dalam penciptaan. Peranan Roh Kudus yang nyata ketika misalkan Jadi apa? Jadi rusak. Jangan Rusak kemana-mana. kesarjanaan saya Bapak berbahasa begini Bapak. Rusak kesarjanaan saya Bapak. Yang ditanya, ya ulangi ya. Yang ditanya, yang menciptakan langit dan bumi itu berdasarkan letter lex dan teks firman atau Bapak? maka saya jelaskan dulu ya. Waduh, Jelaskan. itu nggak perlu penjelasan. Pertanyaannya singkat, jawab aja Bapak. Kalau Bapak, jawab aja firman. Kalau firman, selesai. Baru Anda tiktokan lagi menjadikan- dengan Bang Thomas. Gimana sih ini orangnya? Yang menjadikan Dua-duanya Allah, paman, dua-duanya. yang menjadikan kan Allah, gimana sih? Ya, Bapak saya tanya yang menjadikan Bapak atau Firman, ya? Saya belum, nanti saya masuk ke sisi sana. Saya masuk ke sana. Begini, kalau dalam konteks kitab suci yang kami pahami adalah Allah ini merupakan Oke, bentar. Allah ini dalam bentuk apa? Allah ini pecahan dari tiga trinitas atau Allah ini ada sendiri? Atau Allah ini berarti Bapa? Siapa Allah ini? nih. Kalau Allah itu adalah merupakan kesatuan daripada Bapa, Oke, Putra, kesatuan dan dari Roh Kudus. Bapa. Siapa nama Allah? Siapa nama Allah? Oke, kalau dalam kitab suci Tuhan memperkenalkan nama ya, nama untuk kepentingan manusia saja, untuk kepentingan pengenalan manusia terhadap Dia sebenarnya. Sebenarnya namanya nggak ada karena pada waktu Musa, Oh, nggak ada. Allah nggak punya nama. Ya udah. ya, Kita ikut ya. pada waktu Musa meminta, Oke, berarti cuma jabatan ya. Oke. Dengar dulu, Dan kamu dengar berupa dulu. jabatan saja. Oke, Bapak ya, Bapak ini statusnya sebagai pencipta langit dan bumi atau Firman yang menjadikan langit dan bumi atau dua-duanya? Oke, maka saya jawab begini. Kalau ditinjau dari segi peranan, ya, peranan ketiga pribadi ini memang Bapa sebagai pencipta, ya, Bapa. Oke, bentar, udah cukup itu saja, Bang. Bang, dalam cukup itu saja. penciptaan. Bapa yang Di dalam menciptakan proses. langit dan bumi, betul atau salah? Ya, betul. Betul. Berarti Peranan, Yesus ya, ngapain? peranan. Oke. Ya, oke. Firman ngapain? Firman. Oke, maka Bapa yang menciptakan langit dan bumi kan sesuai dengan Yohanes pasal 17 ayat 3 misalkan ya. Bapa Tuhan langit dan bumi ya. Itu ya. Jadi secara peranan maka Bapa sebagai pencipta, tetapi di dalam proses penciptaan Bapa ya menciptakan dengan Firman itu apa? Kalau Menurut- Bapak menciptakan dengan firman itu berarti berdua. Bukan Bapak saja. Gimana sih Iya, Abang ini? Makanya Berarti gini nih. Abang ini. Coba di Makanya minum air dulu, minum yang air dulu. Berarti gini. Berarti kalau di Kristen ini gini, Bang. Berarti Bapak itu sebagai pimpro. Yesus ini sebagai eksekutor, tukang membuat gitu. Pimpronya Bapak. Iya, kayak gitu mungkin ya. Gitu, betul kayak gitu Bang Roma. Bisa dipahami seperti itu. nggak seperti itu. Hah? Jadi nggak seperti itu. Oh, Pokoknya enggak juga Iya. Bang Sahrul nih. Aduh, salah. Apa? Tadi barusan dia bilang gitu, Bapak yang menciptakan tetapi yang melaksanakannya Yesus. Berarti Bapak itu sebagai pimpro, nggak. pimpinan Jadi, proyek. Karena tuh ini kan kalian gimana sih? begini. Sebagai tukangnya Yesus yang membuat gitu. Eksekutor. Ya, jadi kita di dalam memahami Tuhan itu kan enggak sesederhana kita memahami memahami mungkin cara membangun pondok gitu ya. Cara membangun pondok kan simpel aja gitu kan. Bukan seperti itu.
pemahaman tentang Gimana? Tuhan Makanya itu kompleks. jelasin, jangan muter-muter dulu Bang Roma. Iya, Bingung loh kompleks. kita. Jadi makanya- Nggak ada poinnya. Gini aja lah Bang Roma. Makanya, Coba begini. jawab dengan tegas. Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa atau Firman atau dua-duanya. Jangan memberi jawaban yang ambigu gitu loh. Yang menciptakan, Silakan. kan aku udah bilang dari tadi, yang menciptakan itu adalah Allah. Allah ini adalah bagian apa namanya? Allah ini merupakan. Saya tidak melibatkan ketiga Allah yang dulu karena Allah ini katanya nggak punya nama. Makanya, Ya. Saya makanya tidak melibatkan Allah dulu. Allah kan kata kamu tidak punya nama, ya kan? Dia dari kesatuan. Nah, dari dua oknum ini, Firman dan Bapa, siapakah yang pencipta langit dan bumi? Itu loh pertanyaannya. Jangan ke Allah dulu, jangan ke Allah dulu. Dua pribadi ini siapa yang menciptakan langit dan bumi? aku bilang ketiganya kan yang berperan dalam penciptaan. Aduh ya Allah ya Karim. Iya kan? Oke, Bapak pencipta langit dan bumi bukan? Iya, Oke, Firman menciptakan langit dan bumi bukan? iya. Oke, berarti ada dua yang menciptakan langit dan bumi. Kan Ada selesai tiga. kayak gitu. Roh Kenapa Kudus tadi juga iya. muter-muter? Roh Kudus juga iya. Ya, kalau Roh Kudus kan tidak ada ayatnya di situ menyatakan. Ketiganya. Oke, Firman, oke sabar dulu. Firman menciptakan langit dan bumi. Firman ini kemudian menjadi manusia berupa Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan langit dan bumi di sini? Bapa atau Yesus? Bapak. Berarti Yesus tidak. Dalam konteks itu dia kan datang sebagai manusia. Itu konteks itulah, itu kuncinya. Nah, Yesus ini statusnya sebagai apa? Sebenarnya begini, Yesus itu juga kan Allah itu sendiri. Tetapi Yesus Allah itu sendiri. jadi begini, terus? yang dijelaskan kitab suci begini. Jadi Bapa ini adalah sosok ilahi yang seutuh-utuhnya, Ya Allah. ya. Yang seutuh-utuhnya itu yang berkaitan dengan manusia nggak bisa berjumpa dengan Allah. Oke. Kalau- Udah makin beribet kalau kita situ Bang Roma. Gini aja lah Bang Roma. Menurut Yesus, ya, kamu kan tadi menyinggung Allah. Kita ke Allah aja. Menurut Yesus, Allah satu-satunya ini adalah Bapa. Ya. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Bukan Allah satu-satunya adalah Bapa, bukan seperti itu. Allahu Akbar. Coba, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau, Allah satu-satunya. Engkau itu siapa? Yang mana itu? Yang mana? Ya Allah ya Karim. Aduh pusing aku. Udah Bang Syahrul aja lah. Ini pasien ini Bang. Silakan Bang. Bulat terus Iya. dari tadi. Nggak nyambung-nyambung. Silakan Bang Syahrul dilanjutin. Kalau Oten yang ngeyel-ngeyel sama aku aja. Nih kalau diskusi sama Oten nih kayak gini tampilnya ya, bentar ya. Nah harus kayak gini tampilannya. Nih. Ya silakan Roma. Jadi kalau diskusi sama Oten tampilan kita kayak gini aja. Oke. Jadi saya jelaskan ya. Jadi Allah yang kapital dalam tiga pribadi ya, satu hakikat. Ya sama seperti sebuah atom ya. Atom adalah unsur terkecil di alam semesta. Satu atom yang tidak bisa dipecah lagi memiliki 3 partikel. Jadi atom itu digambarkan sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah bukan Allah sesembahan kalian ya. Bang, itu kenapa Bang Sarul? Kenapa itu Bang kepalanya Bang? Iya, diskusi sama Oten jadi kayak gini kepalaku. Ada telurnya tuh di atas nih. Ceplok telur. Nah, jadi Katanya Tuhannya atom gimana nih Bang? Bingung saya. enggak gambaran saja, gambaran. Ya Untuk udah gini aja Roma. Ya udah gini aja Roma. tentang konsepsi ketuhanan itu gitu. Iya, ya udah gini aja Roma. Tadi kan saudaraku Bang Thomas sempat membawa Yohanes 17:3. Di situ dikatakan untuk memperoleh hidup kekal itu wajib mengenal dua. Hidup yang kekal itu adalah mereka
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Berarti ada dua yang dikenal. Yang pertama, mengenal Allah. Menurut Yesus, mengenal Allah. Allah. Enggak pakai itu. Oh, Allah. Bang, itu Allah itu bahasa Arab, Bang. Tuhan, Bukan Allah, Allah. Tuhan Islam namanya Allah. Kalau